Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Syahrul mubarakah wa farada alaina siyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita di kesempatan hari ini di tanggal 4 Ramadan 1445 Hijriah. Insyaallah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, dan yang paling utama insyaallah dalam hati sanubari kita, dalam hati nurani kita, dalam jasmani dan rohani kita masih terpatri rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang teramat besar yang wajib untuk kita syukuri, dan syukur itu tentunya tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan, dengan ucapan alhamdulillah saja, tetapi syukur yang paling penting itu adalah bagaimana cara kita bisa memanfaatkan nikmat yang begitu luas dan banyak ini dengan sebaik-baiknya. Kita laksanakan perintah Allah, kita tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kita bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak saudara-saudara kita yang berdoa untuk dapat berjumpa di bulan suci Ramadan, untuk dapat kembali salat Jumat berjamaah, tetapi karena Allah berkehendak lain sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup, masih bisa menghirup udara bebas, ini adalah nikmat yang teramat besar. Selagi kita masih diberi kesempatan, pergunakan nikmat ini, pergunakan nafas kita yang masih kita bisa hembuskan keluar masuk dari tenggorokan kita ini dengan sebaik-baiknya. Jangan timbul nanti penyesalan saat kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang bukan sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita tentunya insyaallah sama, dengan rajin bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah pun akan mengingat kita nanti saat kita dihisab oleh Allah di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah memasuki hari yang keempat ibadah saum di bulan suci Ramadan. Tentunya dari hari pertama sampai saat ini kita sudah memiliki catatan-catatan tersendiri terhadap apa yang sudah kita lakukan 4 hari ini. Ramadan ini harapan kita tentunya jangan kita anggap hanya sebatas rutinitas ibadah. Jadi tiap tahun kita saum, kita puasa, tetapi tidak ada hikmah yang dapat kita petik. Kalau ini yang sampai terjadi pada diri kita, puasa kita itu hanya sebatas tidak makan, tidak minum saja, tidak berhubungan suami istri saja, maka puasa seperti ini agaknya kurang begitu bermanfaat. Karena Rasulullah mengingatkan kam min shaimin
laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Jangan sampai kita ini termasuk dalam kategori orang yang berpuasa yang kita rasakan itu hanya lapar dan dahaga saja. Padahal esensi dari pelaksanaan ibadah puasa itu sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah saya bacakan dalam muqaddimah khutbah ini dalam surat Al-Baqarah 183. Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini diawali dengan kata-kata iman dan diakhiri tujuan akhirnya dengan kalimat takwa. Jadi puasa ini jemaah sekalian harus diawali dulu dengan keimanan, keyakinan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadah yang kita lakukan tanpa didasari dengan keimanan yang kokoh, keyakinan yang kuat kita terhadap apa yang kita lakukan ini, itulah yang akan berakibat seringkali terjadi ibadah yang kita lakukan itu tidak memiliki nilai manfaat dan hikmah yang dapat kita petik. Sehingga wajar pada akhirnya kita rajin beribadah, seringkali ibadah kita itu tidak bisa mewarnai kehidupan kita menjadi lebih baik. Jadi jangan sampai kita heran orang rajin sholat 5 waktu rajin, sholat sunnah dia rajin, setiap saat dia selalu di masjid, tidak henti-hentinya dia mengucapkan zikir kepada Allah, tetapi itu tidak membekas. Mengapa ini terjadi? Karena kurangnya didasari oleh keimanan, keyakinan terhadap perintah ibadah yang dilaksanakan. Jadi jangan sampai kita ini beribadah tidak ada ilmunya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau ibadah saum itu, ibadah puasa ini kita definisikan hanya sebatas menahan diri dari tidak makan dan tidak minum, tidak berhubungan suami istri saja, maka puasa yang seperti ini sekali lagi dapat saya katakan agaknya kurang begitu bermanfaat. Puasa yang sesungguhnya adalah bagaimana cara kita mampu mengendalikan diri kita, mampu mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga kita jangan sampai dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Di puasa ini jemaah sekalian bukan menghilangkan hawa nafsu, bukan menghilangkan tidak makan dan minum, tetapi mengendalikan. Puasa mendidik kita, memberikan pelajaran bagi kita bagaimana kejujuran yang sesungguhnya. Di ibadah yang menuntut kejujuran itu yang tahu itu hanya kita dengan Allah, ya puasa ini. Kalau sholat kita bisa dilihat oleh orang. Siapa yang tidak tahu? Apalagi sholat Jumat, orang lihat, tetangga lihat, teman kita melihat, orang tua kita melihat, anak kita melihat. Kita pergi haji apalagi, semua orang mengantar kita. Bersedekah seperti itu juga. Tetapi puasa adalah ibadah sirriyah yang hanya diri kita dan Allah saja yang tahu. Kita bisa berbohong, sahur kita makan, pergi ke kantor, pergi ke pasar, kita makan, kita minum, kembali ke rumah, kita pura-pura kembali puasa, menampilkan wajah yang letih, yang lesu. Siapa yang tahu? Oleh karena itu puasa ini mendidik kita untuk jujur. Kita sekarang krisis orang jujur. Kalau orang pintar banyak, yang susah ini mencari orang yang jujur. Dan diharapkan dengan puasa ini bisa membekas dari sesuatu yang halal, tetapi diharamkan ketika siang hari saja kita bisa mengendalikan diri kita. Lantas mengapa kita capek-capek mengejar yang haram? Makan minum itu halal, orang suami istri itu halal,
tetapi dia menjadi haram ketika siang hari. Itu bisa kita kendalikan dan bisa kita hindarkan. Nah, ini artinya apa jemaah sekalian? Diharapkan setelah Ramadan, kalau yang halal saja bisa kita imbangi, bisa kita kendalikan. Nah, ini harus kita terus tumbuh kembangkan. Dan itu tadi melatih kejujuran. Jadi ibadah syariah, ibadah yang hanya kita dan Allah saja yang tahu. Isi Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Agar apa? La'allakum tattaqun, tadi dapat tercapai kalau kita isi Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan ibadah-ibadah. Jangan sampai Ramadan ini hanya kita isi dengan kecapean, keletihan, kelelahan, tidur tanpa ada nilai manfaat. Bukan berarti itu tidak diperbolehkan, tetapi alangkah baiknya. Karena sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengingatkan kepada kita, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Itu Rasulullah yang berucap, barang siapa yang menghidupkan, mendirikan bulan Ramadan dengan mengharapkan redha dari Allah, didasari dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, ma taqaddama min dzambihi, ghufira ma taqaddama min dzambihi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi kalimat man qama, mendirikan, menghidupkan, artinya Ramadan itu bukan hanya diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ibadahnya banyak. Bisa baca Quran, bisa kita i'tikaf di masjid, bisa kita berzikir, bersalawat kepada Rasulullah, bisa bersedekah, apapun asal itu ada nilai manfaat dan nilai ibadah, baik itu manfaat bagi diri kita dan manfaat bagi orang lain, insya Allah itu akan dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah, diisi. Nah, kita ini kadang-kadang Ramadan ini melawannya itu di awal baik. Tarawih awalnya baik yang melawan, masjid penuh sesak, orang pada berduyun-duyun pergi ke masjid, ke musola, ke langgar-langgar. Silakan mau musola mana, mau masjid mana, silakan. Di rumah juga boleh, tetapi lebih baik di masjid, karena nilai pahalanya itu 27 kali derajat. Jadi jangan sampai kita ini melempam di akhir, karena yang dinilai itu kalau kita bertanding itu adalah babak final. Kita ini kadang-kadang baca Quran 1 sampai 10 Ramadan masih kita bergesit, masih kita semangat. Ke masjid semangat tarawih, subuh semangat. Sudah masuk ke 11 sampai akhir Ramadan mulai. Itulah memang realita yang ada di tengah masyarakat umat Islam sekarang ini, yaitu sampai sekarang. Nah, harapan kita tentu jangan sampai seperti itu. Kalau ini masih terjadi pada diri kita, alangkah sayangnya, alangkah ruginya kita masih diberikan Allah kesempatan, tidak kita manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Banyak jemaah sekalian orang yang menangis ingin berjumpa dengan Ramadan. Bukankah ketika Sya'ban dan Rajab kita selalu berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Itu doa kita. Tapi pas Ramadan kita caidah, seolah itu tadi rutinitas. Jangan sampai ini terjadi. Kalau kita sudah menghidupkan bulan suci Ramadan ini dengan amal-amal ibadah, insya Allah la'allakum tattaqun itu akan dapat kita capai. Siapapun kita, yang namanya hidayah, yang namanya kualitas derajat ketakwaan itu harus kita kejar. Karena hidayah ini jemaah sekalian dan takwa itu tidak bisa serta-merta. Tidak ada jaminan seorang anak ustadz akan menjadi alim. Kita ingat anak Rasul, anak Nabi pun, ada Nabi Nuh itu, dia tidak taat kepada ayahnya. Apalagi anak ustadz yang ilmunya masih sangat dangkal. Jika tidak ada upaya dari kita untuk mengejar hidayah,
mengejar takwa itu, siapa yang akan memberikan hidayah? Ngapa kau tidak puasa? Lesu. Padahal kata halangan, uzur yang digunakan oleh syar'i. Yang boleh tidak puasa itu orang yang belum balik, belum mumayyiz, belum mukallaf, orang yang dalam perjalanan dia tapi wajib qada, orang yang tidak berakal. Silahkan pilih. Ibadah ini pilihan, tetapi ada syarat sah, ada syarat wajibnya. Boleh meninggalkan salat, boleh, asal dia tidak berakal. Jadi kalau kita masih berakal dan kita mengaku sebagai hamba Allah, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai beragama ini kita akal-akali. Jangan sampai beragama ini kita cari yang menurut kita baik, menurut kita mudah bagi kita, baru kita mau laksanakan. Tidak ada. Ketika kita sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mau tidak mau sejak saat itu seluruh apa yang menjadi ketentuan dalam ajaran Islam ini harus kita taati. Tidak bisa milih-milih. Oleh karena itu puasa ini jangan main. Kalau tidak kati halangan, kati uzur, jangan sampai kita meninggalkan ibadah saum. Jangan sampai nanti kita menyesal tidak mampu memanfaatkan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan yang penuh hikmah bagi kita. Akan menjadi Ramadan yang dapat memotivasi diri kita menjadi lebih baik, sehingga nanti insya Allah ketika akhir Ramadan kita semua sudah termasuk dalam kelompok orang yang la'allakum tattaqun. Karena ingat kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Mau kaya kita, mau kita ini pejabat, mau kita camat, bupati, gubernur, apapun jabatan kita, kalau tidak bertakwa kepada Allah tidak ada arti apa-apa. Karena yang dinilai Allah itu adalah yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja jemaah sekalian khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua, nasihat bagi kita semua, wabil khusus bagi diri pribadi khatib sendiri, sehingga ke depan insyaallah kita semua akan dapat menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, hamba-hamba Allah yang dapat taat akan perintah Allah dan taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.